Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jamaah salat subuh berjamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan banyak nikmat pada kita, salah satunya nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih ringankan langkah kaki kita menuju Masjid Siti Halimah dalam rangka sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian subuh. Semoga niat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita selaku umatnya dalam keadaan istiqomah menjalankan ajaran sunnah beliau sampai yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kajian rutin pekan ba'da subuh pada tanggal Sabtu 22 Oktober 2022 bertepatan dengan 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Baduzaman LC, dengan tema Tafsir Surah Yusuf, rekayasa kebohongan menjadi kebenaran. Untuk menyingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama. Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahun tufridul awsan matakhadha sahibatan wala walada, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyira wa nadhira Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Warda Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in, wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Al-ayah. Jamaah, para bapak asatir rahmakumullah, di pagi hari ini pertama kita berharap kepada Allah bahwa ibadah kita di pagi hari ini Allah terima,
Kemudian kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita di pagi hari ini menjadi wasilah, jembatan untuk mendapatkan ampunan maghfirah Allah. Kita tidak tahu amal ibadah mana yang akan mengantarkan kita kepada ampunan Allah. Dan kita selalu optimis bahwa apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berharap bahwa apa yang dijanjikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjelaskan di dalam sebuah hadis, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ketika sekelompok umatku berkumpul di sebuah majelis, yatadabbarun wa yatadarasun, mereka mengkaji, mentadaburi, mentadarusi ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada dua, ada kauniyah, ada qauliyah. Qauliyah artinya wahyu. Kauniyah artinya apa yang ada di hadapan kita. Mereka duduk di sana, kumpul, yatadarasun wa yatadabbarun illa nazalat alaihim as-sakinah. Allah akan memberikan ketenangan kepada mereka yang hadir. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dan Allah akan melimpahkan rahmat. Lalu wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan menjadi saksi karena hadir, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hafathumul malaikah, malaikat hadir mencatat siapa mereka yang duduk di majelis, yang hadir dalam majelis. Malaikat menyaksikan dan malaikat menjadi saksi kelak. Nah, mudah-mudahan ini semua kita dapatkan. Lalu ada lagi janji Rasulullah, penjelasan Rasulullah bahwa ketika si hamba salat subuh pulangnya agak siang, nah itu langsung digaji senilai upah umroh. Ya, artinya mereka mendapatkan upah umroh. Nah, mudah-mudahan pagi ini kita umroh, pulang dan umroh kita diterima. Sekarang umroh paling murah 30 paling murah. Di bulan, ketika dirumuskan bulan kemarin di bulan Juni, itu masih bisa ngejual. Untuk yang merumuskan bulan Juni itu 25 masih bisa jual, 25, 26 dapat bintang 5. Untuk sekarang bintang 5, jangankan bintang 5, bintang 4 30 juta udah cekak. Kenapa? Pertama, setelah diumumkannya kenaikan BBM di dalam negeri, segera saja Garuda menaikkan harga tiket. Ketika Garuda naikkan tiket, pesawat yang lain ikut, jus, karena patokannya Garuda. Yang lain ikutan. Kemudian dolar merosot, rupiah jus anjlok. Nah, yang merumuskan bulan ini harga 26, 27, mereka delete semuanya itu brosur, mereka tarik. Gak bisa, gak nutup. Paling murah di angka 30. Nah, tadi malam saya dapat saran lagi. Umroh, rumusan umroh family bintang 5 harga 43 juta. Saya bilang, bro, ini 43 sekeluarga atau satu pack? Ya satu orang lah, kan judulnya umroh VIP family, sih bilang. Family kan keluarga, sih bilang. Kalau 43 sekeluarga saya daftar lah, gitu. Ya satu orang lah, ya kalau satu orang nggak jadilah, sih bilang. Jadi rupiah ancur-ancuran, tidak punya nilai. Maka akhirnya beberapa travel merubah harga dengan pakai dari rupiah menjadi dolar. Karena kalau patokannya rupiah bingung mereka. Tinggal kita aja yang mau umroh pada bingung. Yang udah daftar, jadi nambahnya satu orang 5 juta.
Iya, nggak bisa kurang. Nanti kita tunggu ketika rupiah menguat. Ketika rupiah normal lagi, saya bilang. Tapi sulit untuk normal lah dari dulu, saya bilang. Tadinya kan rupiah, saya bilang apa, cuma 2.000 aja. Sampai ke 11.000 dan sekarang udah hancur. Nah pagi ini paling tidak kita dapat 30 juta. Kan luar biasa, pagi-pagi dapat 30 juta. Suatu ketika saya bertamu ke rumah kawan. Dia menjanjikan 5:30 deh katanya. Saya 5:30 di rumah dia. Saya datang. Keluar anaknya yang masih SD. Saya bilang, ayah ada? Ayah masih umroh. Saya bilang kemarin nelpon suruh 5:30. Tuh masih umroh. Saya diam aja tuh ya. Udah janji sama ayah. Iya masih umroh, tapi bentar lagi juga datang. Subhanallah. Rupanya si ayah sudah menginstal anaknya, begitulah kira-kira. Jadi kalau subuh kita nggak pulang dulu, agak siangan dikit, itu pahalanya sedang umroh. Jadi kalau ada tamu bilang aja lagi umroh. Kan keren tuh. Luar biasa. Hanya saya tercengang, saya bilang adek pinter. Ya nanti mau ditunggulah oleh-olehnya. Kadang-kadang cuman bawa ini doang, lontong katanya. Umrah bawa lontong oleh-olehnya. Orang-orang bawa ajwa, bawa sukari, ini lontong. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yusuf ini kisah tentang apa yang dalam kehidupan manusia itu tidak akan pernah lenyap, akan terus terjadi kejahatan-kejahatan yang kemudian para penjahatnya mencoba menutupi kejahatan seakan sebuah kebenaran. Tapi dari beberapa peristiwa kejahatan, kebohongan itu tidak ada yang bisa permanen dipertahankan. Maka akhirnya tidak ada kebohongan yang sempurna. Nah, di dalam surat Yusuf setidaknya ada 2 yang Allah angkat tentang cerita dusta, cerita kejahatan manusia yang kemudian mereka berusaha mengubah kejahatan, kebohongan, kesalahan itu seakan-akan sebuah kebenaran. Allah memulainya dengan alif lam ra. Nah ini kalau baca ini nggak bisa seperti baca yang lain ya. Alaro misalnya enggak. Huruf per huruf dibacanya. Alif lam ra. Kaf ha ya ain sad. Tidak boleh dibaca alaro, alama begitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya tilka ayatul kitabil mubin. Di dalam bahasa Arab, bahasa isyarah itu ya, harfun isyarah itu ada zalika, ada tilka, ada haza, ada hazihi. Bedanya tilka hazihi untuk muannas, tilka untuk sesuatu yang jauh, hazihi untuk yang dekat. Nah, Allah menjelaskan tilka ayatul kitabil mubin, bahwa ini nih ayat-ayat al-mubin yang jelas dari Al-Quran. Allah menunjuknya dengan bahasa tilka, artinya memang dari sana, dari jauh. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Allah itu esa, Allah itu tunggal. Tapi di sini dhamir mukhatabnya nahnu. Inna, bukan inni. Kalau ana, inni, tapi Allah menjelaskan inna, seakan-akan Allah itu tim. Seakan, kalau melihat dari teks katanya, bahasanya. Tidak, di sini untuk li ta'zim, di mana Allah memposisikan diri maha besar. Sungguh kami, inna,
Anzalnahu, menurunkan Al-Quran Arabian. Allah menseleksi bahasa manusia yang cocok, yang terbaik adalah Arabian. Maka Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab? Jawabannya, kalau bahasa Indonesia ribet, bahasa Jawa ribet, pakai bahasa Batak ribet. Allah pilih bahasa Arabian. Kenapa nggak bahasa Inggris? Ribet. Di dalam bahasa Arab itu luar biasa. Untuk menyebut kamu saja itu nggak satu. Di dalam bahasa Inggris kamu you. Mau tua, mau muda, mau kiai, mau ulama yang dihadapan kita you. Kan begitu. Dalam bahasa Arab tidak. Dia. Dalam bahasa Indonesia ya dia. Dia datang. Pertanyaannya dianya laki apa perempuan? Dalam bahasa Arab beda. Ada huwa, ada hiya. Jadi bahasa Arab itu jauh lebih kaya dibanding dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Bahkan bahasa Indonesia sebagiannya adalah asimilasi, menjiplak, ngambil dari bahasa Arab. Nama parlemen MPR, Majelis, bahasa Arab. Permusyawaratan, bahasa Arab. Rakyat, bahasa Arab. Terambil dari bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia itu. Kemudian ketika kita mendengar orang sambutan, entah di sebuah pesta ataupun itu konten dalamnya itu bahasa Arab, walaupun yang ngomongnya bukan orang Arab, yang ngomongnya bukan orang Islam. Berkah, selamat, itu semuanya bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahkan Neil Armstrong naik ke bulan tuh ya, astronot pertama yang ke bulan itu kan Neil Armstrong. Di dalam ceritanya itu kan sendiri katanya ya, ternyata berdua sama orang Arab asal dari Jawa Tengah. Neil Armstrong mendarat dengan selamat. Nah, si selamat ini orang Jawa Tengah tapi aslinya dari Arab dia. Jadi Neil Armstrong mendarat dengan selamat. Jadi nggak sendirian Neil Armstrong, berdua dia dengan selamat itu. Jadi bahasa Arab ini luar biasa. Maka Allah milih bahasa ini, dan bahasa ini mudah dipahami oleh siapapun. Orang Muslim sedunia semuanya bisa bahasa Arab. Semuanya bisa Al-Fatihah. Semuanya bisa Bismillah. Itu bahasa Arab semuanya. Dan di kita saja yang Kristen yang itu bahasa-bahasa kesehariannya cenderung pakai bahasa Arab sebetulnya. Makanya aneh aja kalau mereka anti Arab, benci Arab. Kemudian nahnu naqussu alaika ahsanal qasas. Kata Allah, kami ingin cerita nih. Begitulah kira-kira. Ahsanal qasas, ini ceritanya luar biasa kata Allah. Cerita yang dimana itu akan dialami oleh generasi ke generasi sampai kapanpun. Konteks ceritanya mungkin beda, tapi kontennya intinya adalah bagaimana manusia selalu menutupi kejahatannya dan ingin dinyatakan benar. Dan itu dilakukan oleh manusia di setiap waktu, di setiap negara. Yusuf alaihissalam, idz qala Yusuf li abihi, ketika itu Yusuf masih balita. Yusuf alaihissalam ini anak yang ke-12 dari Yakub. Yakub anaknya Ishak. Ishak anaknya Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim punya anak Ishak, Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf.
dari jalur istri tua nih Yusuf, dari istri muda. Jadi Yakub nikah, pertama nikah dengan Laia, walaupun sebetulnya wanita yang dibidik adalah Rahil oleh Yakub. Ketika Yakub menghadap kepada ayah Rahil, khitbahlah begitu, menyatakan rasa cinta dan ingin memperistri putrinya Rahil. Ayah Rahil, walinya bilang, ente jangan nikahin Rahil dulu. Rahil kan punya kakak perempuan. Kakaknya dulu yang dinikahin, kasihan. Jadi istilahnya jangan melangkahi kakaknya. Yakub, tapi saya senangnya sama Rahil. Enggak, nikahin dulu kakaknya, nanti baru setelah berjalan baru adeknya. Maka nikahlah dengan Laia. Jadi ini dipoligami adik dan kakak. Kok boleh aturan saat itu bolehnya, kalau sekarang nggak boleh adik kakak. Syariat dari Rasulullah tidak boleh adik kakak dinikahi bersamaan, kecuali beda periode. Yang ini meninggal dunia baru nikah lagi dengan yang lain. Dalam waktu yang bersamaan dalam kondisi hidup dua-duanya tidak boleh. Jadi tidak boleh mempoligami adik dan kakak untuk di syariat Rasulullah. Tapi masalahnya bukan adik kakak aja kita nggak berani begitu masalahnya, padahal nggak ada hubungan. Ya kita bilang sama istri kita, mah dia bukan adik kakak, mah beda nasab. Yang nggak boleh kan kalau senasab. Ini beda nasab, demi Allah aja beda nasab, walinya juga beda. Gitu dong kitanya ngotot. Yang dilarang itu kalau adik kakak senasab satu wali, itu nggak boleh dalam ajaran. Kalau ini kan lain, yang satu orang Karawang, yang satu orang Palembang, ya beda lah, gak ketemu. Serius siap. Itu diyakinkan dong. Dilarang itu kalau itu satu nasab, satu wali. Begitu nggak boleh. Seperti Yakub menikahi Laia dengan Rahil, adik kakak, di poligami itu berdua tuh adik kakak. Nah kemudian memang di dalam ceritanya, di dalam kisahnya para ulama menjelaskan, pertama Yakub bertemunya dengan Rahil dulu. Ketika dari Suria, Yakub melanglang buana atas rekomendasi ayahnya, kemudian mencari nama di Irak. Masih family, masih ada hubungan family dengan ayahnya Rahil ini. Nah, begitu sampai ke desa yang dicari, mereka Pak Yakub bertanya tentang nama seseorang, Labuna. Ada warga nunjukin, itu anaknya katanya. Begitulah kira-kira kalau bahasa kita. Dihampirilah anaknya, Rahil ini cantik luar biasa. Tapi saat itu nggak tertarik, belum kepikiran. Setelah berjalan berlama, akhirnya Yakub menyampaikan keinginannya. Tapi sang ayahnya, jangan kakaknya dulu, nikahlah dengan Laia. Lalu dari Laia ini punya anak 11. Nikah dengan Rahil punya anak 2, Yusuf dan Binyamin. Nah Yakub ini kepada anaknya yang baru lahir saat itu, Yusuf, itu perhatiannya lebih dibanding dengan anak-anaknya yang lain. Jadi agak beda lah gitu ya perhatiannya. Sampai-sampai kakak-kakaknya ini yang beda ibu iri. Ayah kita sudah membeda-bedakan. Kita dibeliin Mio, kok dia NMAX, begitulah kira-kira. Kacau ini katanya kita. Dia masih kecil dibikinan ATM, kita udah pada tua minta duit. Ya kalau pas butuh kuota baru ngomong, itu juga di lambat, minta gocap dikasih 30. Kesel nih kakak-kakaknya nih, wifi nggak pernah dibayar-bayarin katanya.
Sementara itu dimanja terus, iri di antara anak. Mereka kakak-kakak yang beda ibu ini bikin skenario untuk bagaimana caranya istilahnya menyingkirkan kalau bisa. Target pertamanya paling tidak ya membalanskan antara kasih sayangnya ini. Rencana ini Allah sampaikan kepada Yusuf kecil. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ketika terbangun dari tidurnya pagi hari, Yusuf cerita ke ayahnya, "Ayah, tadi malam aku mimpi." "Mimpi apa?" "Aku ngelihat ada 11 bintang. Ada 11 bintang, wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin." Saya ngelihat matahari, juga melihat rembulan, ra'aituhum li, mereka sujud kepada aku. Yusuf dikisahkan umurnya TK, 5 tahunan, masih kecil. Sang ayah bilang ke Yusuf, "Yusuf," di sini dijelaskan, "Ya bunaya, begini nak, la taksus ru'yaka." Jangan cerita, jangan kau ceritakan mimpi-mimpi ini sama abang-abangmu. Dahsyat luar biasa. Kenapa? Wahyu sebagian datang lewat mimpi. Nabi Allah Ibrahim lewat mimpi ketika diinstruksikan menyembelih Ismail. Nabi Yakub berpikir ini bukan sekadar mimpi, korelasinya kuat. Ahada asyara, yaitu 11 anak. Nah, tinggal wasyamsa wal qamar ini yang belum terurai saat itu. Siapa asyams wal qamar? Ayah bunda Yakub dan Rahil. Maka nanti apa yang diceritakan di ayat 4 ini akan kita lihat di ayat 100. Tapi pagi ini nggak mungkin nyampe ke sana ya. Nanti kita loncat-loncat maksudnya. Ini sampai dohor kalau sampai ayat 100, sampai selesai sampai dohor ini. Kita singkat-singkat. Nah, di ayat 100-nya apa yang dianalisa oleh sang ayah Yakub itu terbukti, di mana akhirnya Yusuf menjadi orang yang hebat, yang kemudian kakak-kakaknya hormat, sujud bahasa Qur'annya, kemudian sang ayah dinobatkan sebagai penguasa didampingi oleh permaisuri yaitu ibu kandungnya. Itu ayat 100. Yusuf bilang, "Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyams wal qamar ra'aituhum li sajidin." Saya melihat mereka hanya kepada aku sajidin. Ra'aituhum li itu menunjukkan hanya. Mereka hanya kepadaku bersujud. Dahsyat luar biasa. Ayahnya bilang, "Ya bunayya la taqsus ru'yak ala ikhwatika payakidu laka kaida." Jangan ya, jangan cerita sama kakak kamu. Diam, kamu diam ya. Iya, ya. Nah, kemudian dari ke-11 kakaknya ini tak henti-hentinya mereka merumuskan bagaimana untuk mungkin rasa kesal ke ayah, kita ngasih pelajaran ke bapak karena tidak fair ya di dalam berbagi baik materi, kasih sayang dan sebagainya, sehingga menimbulkan kecemburuan. Semuanya istilahnya Yusuf, akhirnya abang-abangnya merasa kesal. Sementara hubungan istilahnya beda ibu, ya biasanya beda karakter. Kita ngalamin lah ya, punya saudara sebapak beda ibu, terus ada yang seibu beda bapak. Kalau ama yang seibu biasanya lebih dekat saudara ama yang seibu. Kalau ama saudara yang sebapak biasanya agak jauh, karena cenderung bapak kurang bisa mengakrabkan anak. Kalau ibu
Dahsyat luar biasa. Beda bibit, beda bapak, tapi mereka akrab. Itu kehebatan seorang ibu dalam mengarahkan anak-anaknya. Itu mayoritas, umumnya begitu. Walaupun banyak ibu-ibu yang error. Anak kandung aja nggak kenal. Bahkan anak kandung yang mau digendong nggak mau. Ada yang begitu karena error. Ya, kemudian sampailah kepada poin bahwa di mana abang-abangnya bersepakat untuk membawa Yusuf dan menyelesaikan menghabisi Yusuf. Mereka 11 orang ini merumuskan ada 2 gagasan yang mereka kumpulkan setelah mereka rundingan. Yang satu usul kita bunuh. Yang satu usul jangan dibunuh. Ini delik pidananya berat. Begitulah kira-kira. Udah kita buang aja di mana kek? Oh di sana ada lubang sumur. Udah di tengah-tengah gurun tuh, jauh dari rumahnya, jauh-jauh. Artinya dari kampung halaman, dari desa itu sumur itu jauh sekali, jauh. Di sana kan ada sumur. Masukin aja ke sumur, udah jarang dipakai. Matilah di situ, jadi hilang jejak kita. Yang lain bilang, terus caranya gimana? Ya izin ke bapak, nggak mungkin diizinin. Udah urusan gua, begitulah kira-kira mereka tuh. Nah, mereka akhirnya menghadap kepada ayah 11 orang itu. Ke-11-nya menghadap kepada Yakub. Izin agar sang ayah mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf. Bahasanya arsilhu, itu di ayat 12. Arsilhu ma'ana qodan. Ayah. Kalimatnya pakai bahasanya di sini arsil. Padahal minta izin. Tapi mereka mengajukannya dengan bahasa yang luar biasa. Arsilhu ma'ana. Bukan izinkanlah, tidak. Arsil itu utus, delegasi. Ini bahasa yang begitu mulia. Bahasa ini lebih dalam dari kalimat izin. Kan mestinya ayah kami izin ya mau bawa adik kami. Tapi mereka menggunakannya dengan kalimat arsilhu. Allah menggunakan kalimat arsilhu. Artinya diplomasi kakak-kakaknya ini, bahasanya ini luar biasa hebat, santun, ramah, dalam, agar dapat rekomendasi membawa Yusuf. Arsilhu ma'ana godan yarta wa yal'ab. Biarlah Yusuf bersama kami bersenang-senang, makan-makan, wa yal'ab, main-main, main bola lah, main apalah, begitulah kira-kira. Artinya kakak-kakaknya ini menunjukkan rasa peduli kepada Yusuf, ingin memberikan menghibur Yusuf. Sang ayah menyampaikan kepada anaknya penolakan dengan 2 argumentasi. Pertama, kata ayahnya, ini la yahzununi, aku tuh merasa nggak nyaman, galau kalau Yusuf nggak kelihatan mataku. Kalau Yusuf jauh, aku tuh sedih, galau nggak karuan, kata ayahnya. Yang kedua, wa akhafu ayakulahu dzib. Ngeri juga, lingkungan kita kan daerah rawan dengan binatang buasnya. Nanti kalau adikmu dimakan azibu, serigala, gimana? 2 argumentasi penolakan ayahnya dimentahkan oleh ke-11 anaknya. Kata anak-anaknya, qalu lain akalahu dzibu wa nahnu usbah. Ayah, serigala tuh berani kalau kita sendiri. Kami ini semuanya turun 11-11-nya. Masa nggak bisa ngasuh Yusuf kecil? Dahsyat luar biasa ini anak-anaknya. Kalau itu terjadi, ya kami juga pasti nangis, kami sedih, kami juga pasti dong merasa duka. Bukan ayah aja, emang cuman ayah doang yang sayang sama Yusuf, kami juga sayang. 2 argumentasi penolakan ayahnya ditolak. Dan akhirnya ayahnya merekomendasikan falamma dzahabu wa ajma'u ayaj'aluhu fi ghayabatil jub wa auhayna ilaina. Akhirnya berangkatlah
Dan kesimpulannya benar, skenario rencana mereka dibuktikan di mana Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Jarak dari desa ke sumur itu makan waktu yang jauh sekali. Sampai mereka datang ke sumur itu dan kemudian Yusuf dilepas bajunya dan Yusuf dilempar ke sumur. Dan sumur itu di dalam kisah tidak terlalu dalam. Andaikan dalam, matilah Yusuf. Airnya maksudnya. Airnya tidak terlalu dalam. Bisa kita bayangkan nasib balita yang dilempar ke sumur ingin menyelamatkan diri, teriakannya sekuat apa bisa kita bayangkan, dan kalaupun kuat teriak, siapa yang mendengar di tengah gurun. Dan di dalam itu gelap, dikisahkannya, di dalam sumur itu gelap saking dalamnya. Kalau sumur di kita mungkin 5-10 meter sudah ketemu air. Di tengah gurun sumur itu begitu dalam. Walhasil ke-11 anak itu pulang menghadap kepada ayahnya dengan drama yang luar biasa, nangis di depan sang ayah dan kemudian menceritakan apa yang dikhawatirkan bapak benar terjadi dengan tangisannya luar biasa. Jadi pemain drama yang luar biasa mereka ini, dan semuanya kompak, nangisnya tuh keluar air mata beneran. Kemudian mereka membawa bukti baju Yusuf yang berlumuran darah. Yakub tercengang dan kemudian nangis membayangkan Yusuf. Baju yang mereka bawa dipegang oleh sang ayah sebagai bukti. 11 anak ini melihat bahwa skenario dia sudah matang. Tidak mungkin lagi terkuak. Dan ini benar terjadinya. Subhanallah. Kemudian proses persidangan dimulai dan terbukti bahwa kejanggalan-kejanggalan terkuak di pengadilan. Kalau memang Yusuf diterkam serigala, kenapa bajunya utuh? Kok tidak ada sobek, tidak ada bekas cakaran serigala dan sebagainya, kok utuh bajunya? Kemudian darah, setelah dicek lab ternyata darah ini bukan darah manusia, darah hewan. Terkuak semua skenario dusta mereka. Itu satu kisah. Masuk ke kisah berikutnya. Kita sampai Suruk ya. Suruk jam berapa? 5:29. Sekarang jam 5:21. Masuk aja deh ke poin berikutnya, penderitaan Nabi Yusuf. Setelah mendapatkan musibah seperti itu, kemudian Yusuf terselamatkan oleh musafir dan kemudian masuklah Yusuf di sebuah istana, diasuh. Ini skenario Allah luar biasa. Yusuf diasuh oleh raja, oleh penguasa, dan kemudian raja punya anak Zulaikha, cantik jelita, high class, kaya, duit banyak, nyalon bukan tiap minggu, tiap jam gitu. Jadi nyalon dulu, dia nggak kerja apa-apa. High class. Tidak tertarik karena Yusuf masih kecil, belum kelihatan gantengnya, belum. Umur 5 tahun masih polos, lugu, masih ingusan, apalagi istilahnya kurus begitu ya, karena menderita. Seiring dengan waktu kemudian Yusuf tumbuh menjadi pemuda, menjadi remaja, dan kejujuran, kecerdasan itu yang dilihat oleh mereka, oleh keluarga istana, bahwa Yusuf ini anak yang cerdas, anak yang jujur, anak yang baik. Gelar-gelar positif semua ada di Yusuf. Sementara sang Zulaikha, sang istri ini, setelah ngelihat Yusuf tumbuh menjadi remaja, jadi pemuda, jadi ABG, muncul birahi ke Yusuf luar biasa. Karena Yusuf ganteng. Kalau kata ulama ini, si manusia dikumpulkan sedunia, itu kegantengannya ada di Yusuf semua, kita semuanya sisa.
Kisah kita ini sisanya. Semuanya ada di Yusuf. Jadi kata ulama ini dua makhluk dikumpulkan, ya. Yusuf dan Rasulullah. Yang lain udah lewat. Udah nggak masuk nominasi sedikit pun udah. Nggak ada, udah tereliminasi semuanya oleh dua manusia ini, Yusuf dan Rasulullah. Ibarat rembulan dan matahari kata ulama, Yusuf dan Rasulullah ini. Kita dibandingin Yusuf, ya Allah, walaupun kita bercermin, cerminnya pecah 1000. Udah nggak jelas muka kita pecah 1000. Hidung di mana, mata di mana, kan begitu kira-kira. Luar biasa. Kemudian dari hari ke hari Zulaiha mencoba membuat skenario untuk menaklukkan Yusuf agar syahwatnya tersampaikan, terlampiaskan. Dahsyat wanita ya kalau sudah punya mau. Inna kaida kunna azim. Hati-hati. Wanita itu strateginya lebih dahsyat dari laki-laki. Kacau. Kalau perempuan sudah mau sama laki-laki gampang, tapi laki-laki mau sama perempuan ribet, kudu ngerayu dulu. Laki-laki kan gampang orangnya, dicolek dikit langsung lumpuh begitu. Kalau perempuan nggak mudah untuk menaklukkan perempuan, apalagi perempuan ini bersuami. Sulit. Kalau perempuan sudah bersuami, jangankan bersuami, dia udah punya gebetan aja untuk di lobi lagi cintanya udah nggak bisa secara umum normalnya. Tapi kadang-kadang kita dapat juga perempuan yang nggak normal, ya udah punya suami masih ngelayanin kita juga, chatting masih dibalas, padahal udah punya suami, ya itu udah nggak normal. Nah itu dapat perempuan gila kita namanya begitu. Tapi senang karena cantik, masalahnya biarinnya gila dikit nggak apa-apa lah katanya. Nah, Zulaiha luar biasa, menggebu-gebu dari hari ke hari, terus berpikir bagaimana menaklukkan Yusuf. Dan ketika bersama Yusuf, penampilan Zulaiha ini luar biasa. Parfumnya, busananya, maksudnya supaya Yusuf tertarik. Apakah Nabi Yusuf juga tidak punya keinginan terhadap Zulaiha? Kalau jawabannya tidak, bukan manusia dong Yusuf. Berarti itu malaikat. Tidak. Allah menjelaskan, tidak menutupi apa yang dimiliki oleh si manusia. Dan mana kalimatnya di ayat berapa? Wahama biha, wahamat biha, wahama bihi. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketika satu saat ada peluang suami Zulaiha tugas, suami tidak di rumah, skenario dimainkan oleh Zulaiha, dipanggillah Yusuf masuk ke rumah, ke kamar Zulaiha. Zulaiha sudah ready dan kemudian dibujuk, dirayu, wahammat bihi. Zulaiha menggebu-gebu birahinya kepada Yusuf. Wahamma biha, Yusuf pun seperti itu, punya nafsu yang juga luar biasa. Beda umur ya, umurnya beda. Zulaiha ini bapak ibu asuh berarti kan, beda umur. Tapi ini Zulaiha bukan orang kecil, high class, berduit, busananya, penampilannya, parfumnya luar biasa. Kalau orang miskin walaupun masih muda tetap aja ya dideketin, bau asem begitu ya, gitu. Orang pakai bedaknya luar biasa, dia paling ya talak kan begitu. Beda lah begitu. Lipstiknya ya genteng dihalusin begitu. Kalau nggak pakai krayon kan gitu. Ya beda lah, ini high class. Wahamma bihi, Yusuf pun sama kata Allah. Karena Yusuf manusia punya, tapi birahi Yusuf terkalahkan oleh akhlak yang dimilikinya. Tidak tersalurkan. Yusuf tidak mau, pengen tapi gak mau. Artinya Yusuf bisa mengalahkan nafsunya.
Berusaha Yusuf kabur dari rumah, dari kamar itu, dan lari dikejar, dan Zulaiha kecewa, marah, dan kemudian merampas Yusuf dari belakang dan sobeklah baju Yusuf. Begitu Yusuf buka pintu, nah di luar suami si Zulaiha ini mendengar gaduh di kamar, mengejar kamar, dan ternyata begitu Zulaiha dan Yusuf buka pintu, sang suami di depan pintu. Itu Zulaiha nangis luar biasa, nangis, bilang ke suaminya, lihat suamimu, ini Yusuf sudah kurang ngajar melecehkan istrimu. Wah, masuk itu ke situ. Nah, saya mah enggak ke situ. Ini mah saya mah enggak ngomong. Masuk ke situ, mulai skenario dipiralkan, dikondisikan semuanya, ya, Komnas HAM-nya dikondisikan, Komnas Perempuan dikondisikan bahwa Zulaiha dilecehkan oleh Yusuf. Semua sudah mengiyakan. Lapor polisi pun BAP-nya begitu, dilecehkan, bahwa dia dilecehkan, nangis waktu di BAP pun luar biasa. Yusuf ngomong, enggak demi Allah, bohong. Terkalahkan Yusuf, apa punya kekuatan apa? Sementara Zulaiha menguasai semua pejabat yang ada. Semua pejabat hormat sama dia, macam-macam bisa dicopot. Anak raja. Begitu. Jadi baik itu Kapolseknya, Kapolresnya, Kapolrinya, semua dikondisikan. Begitu. Diteleponin sama Zulaiha. Awas kamu kalau menolak, membantah. Siap ibu. Begitu, takut sama ibu Zulaiha. Begitulah. Dan akhirnya dijebloskanlah Yusuf masuk dalam penderitaan, disiksa karena telah melecehkan wanita yang dihormati oleh senegara itu, wanita yang berkuasa. Hancurlah Yusuf saat itu. Tapi memang Yusuf juga ada catatan dari para ulama, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku sukai ketimbang aku harus melakukan dosa. Padahal kata ulama, mestinya kita kalau memilih itu jangan yang nyakitin diri kita juga, begitu. Jangan minta penjara, mestinya minta yang lain apa gitu. Makanya para ulama bilang, kalau kita membandingkan daripada begini mending begini, mendingnya itu yang enak ke kitanya gitu, jangan yang enggak enak. Nah, seperti yang Yusuf alami, as-sijnu, penjara lebih aku sukai ketimbang aku maksiat. Mestinya jangan begitu kata ulama nih. Ya itu kan istilah bahasa kita ya, begitu. Andaikan aja Yusuf ngomongnya enggak begitu, mungkin lain ceritanya, begitu. Dan kemudian Yusuf dalam interogasi persidangan dan kemudian dijebloskan ke penjara dan penuh dengan penderitaan. Menanglah Zulaiha. Dahsyat luar biasa. Tapi masyarakat nggak bisa dibohongin. Masa iya sih remaja sebegitu gantengnya mau sama nenek-nenek? Ah, begitulah kira-kira. Mulai orang berpikir rasional. Impossible ini, katanya impossible. Masa iya remaja mau sama nenek-nenek sampai mau memperkosa? Aneh aja. Terbantahkan. Kemudian untuk menutupi rasa malunya Zulaiha, karena itu viral di masyarakat emak-emak, di masyarakat ibu-ibu PKK dan sebagainya begitu, ya. Ini Zulaihanya aja yang ya katanya yang apa, jelalatan katanya gitu, nggak boleh lihat cowok ganteng, apalagi masih ABG katanya. Itu Zulaiha untuk menutupinya, itu ibu-ibu PKK dikumpulin semuanya di istana. Senegara itu dikumpulin. Itu diundang Yusufnya, didandanin, di make up. Nggak didandanin aja, Yusuf apa adanya udah ganteng luar biasa. Dan benar memang, emak-emak bilang, wow, karena gitu ya, Syahrul kan nggak ada apa-apanya, gitu. Terkesima sampai istilahnya mereka nggak nyadar, di dalam Al-Quran dijelaskan sama Allah, bukan mengiris apel tapi ngiris jemari-jemari mereka, menunjukkan dahsyatnya kesempurnaan fisik Nabi Yusuf alaihissalam.
Makanya di kita ibu-ibu yang hamil supaya anaknya ganteng baca surat Yusuf, supaya anaknya cantik baca surat Maryam. Padahal ada surat yang lain, kan dia nggak tahu anaknya ini laki atau perempuan. Begitu yakinnya baca surat Yusuf, emangnya bayimu laki-laki? Nggak tahu. Emangnya bayinya perempuan baca surat Maryam? Nggak tahu. Kalau nggak tahu surat yang lain yang di situ bisa perempuan bisa laki-laki. Surat apa? Surat Al-Lahab. Tabat yada abi lahabi wa tab. Itu ada perempuan ada laki-laki. Gitu. Baca aja surat Al-Lahab tuh, tabat yada abi lahabi wa tab. Tapi kan nggak ada ibu hamil mengamalkan surat itu. Surat Yusuf, surat Maryam, dahsyat luar biasa. Begitu lahir jauh sama aja, enggak apa-apa dari Yusuf. Kata emaknya, gua baca Yusuf, lu hamil, gua baca Yusuf itu surat Yusuf dari lu hamil pertama. Begitu di tespek gua hamil sebulan, gua baca surat Yusuf terus sampai lu lahir tong. Begitu lu lahir, ya Allah kayak begini. Ya nggak mungkin kita mirip-mirip sana, nggak mungkin, jauh lah begitu ya. Apalagi gen dari nenek kakek kita, dari Nabi Adam terlalu jauh begitu, kejauhan lah begitu kira-kira. Kalau gen-gen yang ada di Arab mungkin masih dekat-dekat ya begitu. Kalau gen di kita udah nyebrangnya jauh banget lah begitu. Jadi walaupun baca Yusuf tiap malam siang malam tuh yang ibu yang hamil, ya nggak bakal. Kalau niatnya itu maksudnya ya, tapi kalau niatnya ibadah ya dapat pahala dia. Tapi kalau nawaitunya seperti itu ya keliru dong. Sementara inamal a'malu biniat. Ya ingetin tuh bini-bini kita, jangan begitu. Kalau mau dapat pahala baca aja gitu. Anakmu nggak mungkin kayak Yusuf, demi Allah nggak bakal. Gua masuk bukan nyumpahin, nggak disumpahin juga nggak bakal. Wallahu a'lam bishawab. Itulah skenario ya yang dilakukan oleh dua kisah ini, menutupi sebuah kejahatan, kebohongan, tak seakan-akan benar, dan akhirnya terbongkar semuanya. Endingnya kita mendengar bahwa Yusuf dan Zulaiha berjodoh, kan gitu endingnya. Ya itu ya. Apakah itu benar? Nah, itu dijelaskan oleh para ulama, itu Israiliyat, cerita dari Israel. Israiliyat itu cerita yang bukan dari Rasulullah, bukan dari Islam. Lalu bagaimana kita menghukuminya? Selama tidak bertabrakan dengan tauhid, dengan akidah, dengan keimanan, boleh-boleh saja. Toh itu cerita. Kalaupun misalnya ternyata mereka berjodoh, emang kenapa? Kan nggak mengganggu iman, nggak mengganggu keimanan kita. Artinya kalaupun menikah, maka dalam konteks Israiliyat tinggal lihat mengganggu keimanan atau tidak, seperti itu. Kalau tidak mengganggu keimanan, kata ulama, nggak apa-apa, cerita itu kita konsumsi, kita ceritain lagi, nggak jadi masalah begitu. Tapi logikanya kan antara Yusuf di penjara sampai kemudian dia keluar dari penjara dan sebagainya, usia perempuannya semakin menua, apa nggak ada pilihan lain buat Yusuf? Cowok ganteng, masa harus tetap ngejar nenek-nenek, kan begitu kira-kira. Tapi kalaupun karena diceritakan katanya Zulaihanya kembali menjadi muda jelita karena mukjizat Yusuf, itu Israiliyat. Artinya nggak mungkin istilahnya tiba-tiba orang udah tua keluar dari normalnya menjadi muda lagi. Dibantahkan juga cerita itu oleh beberapa pendapat para mufassir. Sesuatu yang nggak rasional begitu. Tapi ini kan mukjizat kenabian. Oke, ini cerita Israiliyat, artinya boleh dipercaya, boleh tidak. Seperti itu. Ketika ada mimpi yang butuh penafsiran, raja mengumpulkan para dukun, kan orang pintar semuanya. Orang pintar, setengah pintar, semuanya dikumpulin sama raja, nggak ada yang bisa mengurai itu mimpi itu. Nabi Yusuf di backup oleh Allah kan, diinformasikan, bocoran itu disampaikan. Detilah Nabi Yusuf bercerita. Artinya ini kan Nabi Yusuf di bawah skenario Allah untuk diutus menjadi nabi, dan semua prosesnya itu Nabi Yusuf sendiri nggak tahu kalau itu adalah sebuah proses yang Allah mainkan kepada beliau. Andaikan tahu ya mungkin happy aja, nggak mungkin nangis ketika di penjara. Nah kemudian semua mimpi itu didapatkan dari
ya bisa disebut wahyu begitu ya, dari wahyu, dan kemudian disitulah yang membuat kemudian raja menjadi istana ataupun kerajaan menjadi hormat dan kemudian mempercayakan kepada Yusuf alaihissalam. Dan setelah itu Yusuf diberikan SK untuk mengurusi keuangan negara tersebut dan mengurus semuanya, dan diangkatlah dia menjadi pejabat, menjadi menteri begitu, menjadi menteri untuk mengantisipasi semuanya, karena bukan sekedar mentakwilkan, mengurai mimpi, tapi juga memberikan solusinya. Solusinya ada dari Yusuf gitu, yang lain nggak bisa. Jangankan solusi, mentakwilkan, mengurai mimpi aja nggak ketemu, apalagi solusi yang ilmiah, yang rasional begitu. Yusuf semua detail. Akhirnya Yusuf diangkat dan diberikan kekuasaan, dinobatkan menjadi menteri. Nah, inilah awal musabab Yusuf bisa mengundang orang-orang yang pernah mencelakakan dia, 11 kakaknya. Begitu, dan kemudian Yusuf kangen sama adiknya, karena Yusuf yang seibu punya adik satu orang, Benyamin namanya. Yusuf kangen sama adiknya yang masih kecil. Ya, mereka sudah nggak kenal itu Yusuf begitu, bahwa kalau itu Yusuf kakak-kakaknya ini, ternyata itu adalah Yusuf, adiknya yang dulu disakitin. Mereka berpikirnya Yusuf sudah mati. Kemudian Benyamin pun sudah tidak mengenal kakaknya begitu. Dan itulah cara Allah mengangkat derajat seseorang begitu, dan Yusuf tetap istiqomah di dalam kesabaran, di dalam ketaatannya, sehingga Allah apresiasi semuanya. Itu ada sebuah pernyataan ayat, lan tabdila li sunnatillahi tahwilah, bahwa sunnatullah itu tidak akan pernah lenyap, akan terus terjadi. Artinya hak dan batil akan tetap muncul ada, ya cuma beda alur ceritanya aja. Kontennya sama, cuma beda alur cerita, beda redaksinya, beda bentuknya, beda nama, beda orangnya aja. Tapi jenisnya sama, kebohongan, kejahatan, hak, batil itu akan selalu ada sampai kapanpun. Begitu. Dari kisah Nabi Yusuf sampai kisah ke Rasulullah dan sebagainya, bagaimana hoak di zaman Rasulullah juga luar biasa. Aisyah dituding melakukan selingkuh dengan sahabat, kan begitu, ramai itu viral yang disebut dengan hadis ifki. Itu hoak yang terjadi di masa Rasul SAW yang luar biasa, akan terus berulang sampai kapanpun. Maka standar dan patokan kita adalah wahyu Al-Quran. Ketika kita sudah sejalan, ya sudah aman, walaupun difitnah, dizolimi dan sebagainya begitu, ya sudah. Toh Nabi Yusuf jauh lebih menderita sebetulnya, jauh lebih. Kan kita ceritanya cuman enteng-enteng aja, Yusuf dimasukin ke sumur, nggak mikirin penderitaannya, kan begitu. Coba kita bayangin, di tengah gurun, anak kecil dimasukin ke sumur, kan begitu ya. Cuman kan ceritanya Nabi Yusuf dimasukin ke sumur, terus ada yang lewat, ya Allah, kayak dimasukin ada yang lewat, enak banget gitu. Ya enggak begitulah, laparnya, menderitanya, siang dan malam, dari dijatuhkannya ke sumur sampai ketemu ini entah berapa lama, kan begitu menderitanya. Makanya ketika masuk istana juga Zulekha nggak tertarik karena kurus, tinggal tulang tuh Yusuf. Kan baru ditemukan dari sumur, gitu. Gimana tertariknya? Udahlah kecil, kurus lagi kan. Ya orang kalau udah krempeng begitu, ya Allah begitu. Ngeliat kucing kurus begitu, walaupun anggora kurus, ya bulunya udah rontok semuanya. Ini anggora lu, iya tapi ceking, gitu. Belek, iler di mana-mana. Udah nggak tertarik lah begitu. Itu kan nggak diceritakan penderitaan seperti itu begitu. Kemudian dimasukin penjara, habis di penjara dibebasin, diangkat jadi menteri. Ya Allah, itu proses di penjara kayak gimana? Di bawah tanah, di base camp kan gitu ya. Gitu, nggak ketemu matahari, nggak ada Android, nggak ada handphone. Padahal nggak salah begitu. Ya bahkan di dalam kontainer tuh disentul ditaruhnya begitu. Sampai berat badan tuh kurus tuh ulama kita, saja sekian belas kilo begitu. Mengerikan sebetulnya, dan itu akan terus terjadi, tapi istiqomah, sabar, tetap kepada Allah, yang kemudian Allah tentu memberikan apresiasi atas kesabarannya. Tentang mimpi, ya Rasulullah juga menyinggung ya, di dalam hadis ada tentang mimpi. Kalau mimpi itu nggak bikin kita nggak nyaman, maksudnya ya bikin nyesek, bikin kita ketakutan, galau, kata Rasulullah, ubah posisi tidurnya. Gitu dalam hadis tuh, terus meludah ke kiri.
Meludah itu simbol artinya nggak usah merespon, cuekin. Najis lu, kan gitu kira-kira tuh. Itu kan bahasa ngeludah gitu. Bukan di sebelah kanan kita ada istri. Gua ngeludahin, gua mimpi buruk. Ya bukan begitu kali ya menerjemahkannya. Kan hadisnya gitu loh, mah kalau mimpi buruk gua ngeludah, nah lu di sebelah gua. Ribut lah begitu. Artinya cuekin, nggak usah najis lu gitu. Gitulah kira-kira. Nah itu kalau mimpi yang membuat kita nggak nyaman. Ada juga mimpi yang benar begitu ya. Mimpi apa? Ya saking kangennya kita ingin ketemu anak dan sebagainya. Anak di pesantren misalnya ya. Mimpi luar biasa, terbawa mimpi. Tiba-tiba menjelang sarapan anak datang dari pesantren. Oh, tadi malam ayah mimpi kamu, kok sekarang datang? Kan terjadi buah kerinduan, gelombang gelombang magnetik dari seorang bapak ke anak, istri ke suami dan seterusnya itu nyambung. Getaran itu nyambung gitu ya. Nyambung. Contoh misalnya gini. Bapak sama istri atau teman-teman deh. Kita sama teman kita, di hati kita ke teman kita, untuk mengurangi energi dia di dalam hati aja, berikan lintasan sikap sifat negatif. Setan loh, kurang ajar loh, pecundang loh, terus saja. Itu energi teman lemas, berkurang energinya. Mau dibuktiin sekarang? Hah? Jadi kalau kita ketemu orang yang mau nyerang kita emosi, tatap matanya, dalam hati bicara, hancur, tenaga lu hilang lu, lemas lu. Itu dia melemes dia. Itu bisa dibuktiin deh. Ya, kalau di jalanan lampu merah, set, kan disalib tuh. Disalib nih. Kan biasanya emosi tuh orang yang disalib tuh ya. Padahal nggak gitu-gitu amat. Yesus disalib nggak emosi. Contoh dong Yesus disalib biasa aja gitu. Lah ini disalib emosi. Apa lo berantem? Slow bos. Lu lihat Yesus disalib slow. Gitu. Itu kenapa Yesus disalib? Ada yang tahu? Yesus disalib. Diklaksonin gak mau minggir, jalannya lelet. Nah. Itu diklaksonin gak mau minggir, jalan lelet. Gak mau minggir, ya disalib dia gitu. Itu sebabnya Yesus disalib. Nah, kemudian ada mimpi yang benar lagi adalah kita sebelum tidur banyak minum. Misalnya nih ya, karena aus minum. Malam-malam mimpi ngompol. Itu beneran basah. Kantong kemih kita nggak nampung. Sementara ngantuk berat. Mimpi padahal beneran di pipis. Lupa deh tuh, sampai istilahnya itu pipisnya itu ke kumisnya. Pesing, padahal anak bisa ranjang. Dilihat kasurnya basah kuyup. Itu terjadi. Kantong kemih tidak bisa nampung. Itu terjadi sama orang-orang tua. Karena kantong kemih dia lemah, dia perasaannya, ayah mimpi pipis tadi malam. Apaan mimpi? No, kasur no, angkat jemur sono. Nah itu terjadi. Kemudian apa yang tersimpan di dalam memori akan muncul baik dalam keadaan sadar ataupun tidur. Contoh, ada kasus misalnya, kasus itu kemudian terekam oleh kepala kita dan masuk ke dalam memori. Nah memori di kepala kan ada 3 file, ada short term memory, ada middle term memory, ada long term memory. Ada sesuatu yang tersimpan dalam long term memory. Kalau itu positif bagus, tapi kalau itu negatif bahaya. Contohlah misalnya, secara umum kita waktu di SD punya sahabat akrab di mana-mana bersama dia. Itu udah masuk ke dalam long term memory. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah lupa. Tapi berikutnya pada tingkat SMU apalagi kuliah, teman itu dekat tapi nggak masuk dalam long term memory. Ketika ditanya teman-teman kuliah siapa aja? Siapa ya? Tapi teman SD hafal semuanya. Tersimpan dalam long term memory.
istri yang sekarang bukan wanita pertama yang kita kenal. Kan begitu kira-kira. Wanita yang pertama kita kenal tuh, bahasa sekarang pacar kita yang pertama, itu sampai kapanpun gak bakal lupa. Bener aja. Pacar kedua, ke-6, ke-11, ke-15 udah gak inget namanya juga, boro-boro ngebayangin. Namanya juga gak inget, tapi yang pertama sampai kapanpun tetap ingat. Itu long term memory tersimpan. Lalu terbawa tidur, ya wajar lah, berarti kita kangen sama dia kali, begitu. Jadi itu tentang mimpi. Ya, kemudian ada mujarobat, takwil mimpi dan sebagainya, itu kan cuma analisa, asumsi, perkiraan orang-orang aja, nggak perlu dipercaya secara utuh. Kalau itu sih sekedar ilmu, sekedar pengetahuan, boleh-boleh saja. Kalau mimpi begini, mimpi ini begini, iya kali, gitu aja, begitu. Jadi nggak usah punya rasa belief, rasa keimanan terhadap terjemahan mimpi-mimpi yang ada di mujarobat. Begitulah kira-kira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.